Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 29 Maret 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Satu tersangka pembunuhan di Mardika Ambon diserahkan ke jaksa, ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan di Pasar Mardika, Kota Ambon, Minggu 13 Maret 2022 lalu segera disidangkan. Setelah keempat pelaku penganiayaan hingga menyebabkan korban AS meninggal dunia ditangkap. Satuan Reskrim Polresta Pulau Ambon pun telah melimpahkan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan di Pasar Mardika itu. Namun baru satu tersangka yang diserahkan dari total 4 pelaku yang diamankan, yakni pelaku berinisial ABIT yang masih berusia 17 tahun. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Moyo Utomo mengatakan hari ini hanya ABIT berikut barang buktinya yang telah diserahkan kepada kejaksaan. Sementara 3 pelaku lainnya yakni AHP berusia 19 tahun, JD berusia 20 tahun, dan FCS berusia 26 tahun belum diserahkan pihak kepolisian. Lanjutnya, berkas ABIT dipercepat mengingat dirinya masih di bawah umur dan proses persidangannya dilakukan secara terpisah. Tahap 2 itu pun dilakukan usai berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa. Sementara untuk 3 tersangka lainnya akan dilakukan Rabu 30 Maret 2022 besok. Penikaman di kawasan Trijali itu gimana kawan? Oke, untuk kasus perkembangan penikaman yang di Merdeka itu ada 4 tersangka, salah satunya anak di bawah umur. Dan pada saat ini anak yang di bawah umur ini akan dilakukan tahap 2 oleh Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase. Kenapa dia diajukan lebih awal? Karena dia di bawah umur dan persidangannya pun dilakukan secara terpisah. Untuk ketiga tersangka lainnya akan direncanakan tahap 2-nya besok hari Rabu. Soal sampah menumpuk di Ahuru, DLHP Ambon sebut solusinya lokasi dipagari. Volume sampah di kawasan Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang mengular sepanjang 60 meter terus meningkat hingga meluber ke badan jalan. Masalah itu terus berulang setiap bulan meskipun sudah sempat diangkut petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon. Kepala DLHP Kota Ambon, Alfredo Heham Mahua, menuturkan hanya ada satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan memagari area yang dijadikan tempat sampah darurat itu. Menurutnya, langkah untuk memagari lahan sudah pernah ditempuh pihak DLHP. Pembicaraan dengan pemilik lahan bahkan sudah dilakukan melibatkan camat dan RT setempat. Namun pemilik lahan tersebut enggan memberi izin kepada petugas. Pasalnya, jika hanya dengan mematok papan larangan membuang sampah, warga tetap tak sadar diri, sehingga tumpukan sampah terus terjadi berulang kali. Pada Januari 2022 lalu, DLHP juga sudah melakukan pembersihan dengan melibatkan 12 dump truck dan juga alat berat. Hanya 2 bulan berselang, sampah kembali mengular. 12 titik di ruas jalan Kota Ambon dipenuhi sampah. Kemana armada DLHP?
Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Ambon kembali menjadi sorotan akibat serakan sampah di sejumlah kawasan. Pantauan tribunambon.com Selasa 29 Maret 2022, setidaknya terdapat tumpukan sampah pada 12 titik di ruas jalan Kota Ambon. Dalam kota, hampir sepanjang jalanan Ayam Sangaji, tepatnya depan Ambon Plaza, sampah berserakan. Kemudian di belokan kawasan Batu Merah menuju Ongkoliong atau Jalan Sultan Hasanuddin juga terlihat tak diangkut. Naik ke kawasan Kebun Cengkeh, sejumlah limbah rumah tangga memenuhi pinggiran jalan meski sudah ada papan larangan. Tak sampai di situ, tepat di depan SMP Negeri 14 Ambon juga terpantau belasan plastik merah berisikan sampah. Di kawasan Gunung Malintang, meskipun sudah dipagari menggunakan seng, terdapat satu titik yang menjadi pembuangan darurat warga. Ada pula di tikungan kawasan Air Kuning menuju Stain. Hampir setiap saat bekas limbah warga selalu penuh. Beberapa meter setelahnya juga sampah berserakan sepanjang 10 meter lebih. Saat jalan turunan menuju kampus IAIN Ambon, Stain, terdapat juga 2 titik pembuangan darurat. Sedangkan 3 titik lainnya berada di sepanjang jalan air besar menuju Ahuru. Salah satu pembuangan bahkan mengular sepanjang 60 meter dan tidak diangkut selama kurang lebih sebulan. Padahal DLHP Ambon memiliki kurang lebih sebanyak 25 armada dump truck yang biasa disebar mulai pukul 6 waktu Indonesia Timur setiap hari. Berdasarkan data dari situs resmi pemerintah Kota Ambon, setiap harinya 270 ton sampah dihasilkan. Namun yang berhasil diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA baru sekitar 162 ton atau 60% dari total keseluruhan. Pemerintah beralasan belum optimalnya pengelola sampah diakibatkan jumlah personil dan sarana prasarana yang tidak memadai. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. 4 kali jadwal Pilkades serentak di Ambon berubah. Kali ini diundur hingga 7 April 2022. 4 kali jadwal pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak mengalami perubahan. Kali ini diundur kembali ke 7 April 2022. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Z. Pormes, mengatakan hal itu sudah sesuai dengan komitmen pemerintah kota atau Pemkot Ambon melalui rapat bersama di ruang paripurna DPRD. Kata dia dengan pergeseran pelaksanaan itu, selanjutnya akan ada proses penganggaran yang dilakukan pada 31 Maret nanti. Untuk diketahui, awalnya Pilkades serentak dilaksanakan pada Februari 2022. Namun karena persiapan yang belum matang, akhirnya Pilkades diundur ke 7 Maret 2022. Hingga memasuki 7 Maret 2022, tanda-tanda penggelaran Pilkades pun tak juga terlihat. Ternyata Pilkades kembali diundur ke 28 Maret 2022. Alasan diundurnya Pilkades dikarenakan angka terkonfirmasi COVID-19 yang melonjak di Kota Ambon sejak akhir Februari hingga awal Maret 2022. Pemkot Ambon tak mau mengambil resiko karena khawatir akan terjadi lonjakan kasus, sehingga tahapan pencoblosan kembali diundur ke penghujung bulan Maret 2022. Ternyata penundaan yang ketiga kalinya bukan yang terakhir. Informasi terbaru Pilkades yang nantinya diikuti 8 desa atau negeri ini baru bisa dimulai pada 7 April 2022. Jadi setelah rapat ini, asisten 1 akan mengkoordinir seluruh OPD termasuk keuangan untuk memastikan ketersediaan anggaran bagi panitia di kota dan panitia di desa. Panitia desa itu kan bersumber dari alokasi dana desa yang bersumber juga dari APBD. Panitia kota juga pos anggarannya bersumber dari APBD. Sehingga kami sudah menyarankan kepada mereka mengundang
keuangan, Pak As akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintahan, hukum, BP3MD dan keuangan, ditambah dengan pejabat kepala desa yang melaksanakan pilkada dan ketua panitia dan ketua sekretaris dan bendahara panitia pilkades untuk melakukan rapat bersama mempersiapkan anggaran. DPR kan punya tugas mengawasi pelaksanaan teknis kan mereka tadi saya sudah sampaikan, Pak As dan teman-teman sudah menjamin bagi kita di DPR bahwa tanggal 7. Kalau ada tunda lagi, maka kita akan panggil dan kita akan konferensi pers bahwa penundaan ini akibat alasan-alasan teknis yang itu diakibatkan oleh pemerintah kota, bukan DPRD. DPRD berkepentingan tetap tidak boleh ada penundaan lagi. Tuntut janji Tuasikal, warga Naulu demo di kantor Bupati Maluku Tengah. Belasan warga Dusun Rounusa, Rohua Negeri Sepa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Maluku Tengah, Jalan Geser, Kelurahan Namayelo, Kota Masohi, Selasa 29 Maret 2022. Mereka menuntut Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, atas janji ganti rugi pohon cengkih yang dirusak saat pertikaian warga akhir 2021 lalu. Dalam aksinya, warga yang dibantu belasan mahasiswa itu membawa sejumlah poster dan spanduk berukuran besar. Bertuliskan, "Kami butuh kepastian, bukan kepalsuan." Mereka juga berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Dikatakan Bupati bahkan telah meminta warga terdampak untuk membuat rekening dengan janji uang ganti rugi akan dikirimkan. Namun tak kunjung dicairkan hingga kini. Kurang lebih 1 jam menggelar aksi, masa pun ditemui Kepala Kesbangpol Ahmad Patimura. Kepada Patimura, pendemo menyampaikan segala tuntutan dan dipastikan akan diteruskan kepada Bupati. Masa pun membubarkan diri dengan tertib usai bertemu perwakilan pemerintah daerah. Bahwa kami tidak akan melakukan diplomasi di dalam, ataukah kami akan berbicara tertutup di dalam. Kami meminta kepada Bupati Maluku Tengah harus ada di sini, saudara-saudara sekalian. Karena sesuai dengan perjanjian terhadap masyarakat sampai saat ini tidak direalisasikan, tidak ada transparansi, saudara-saudara sekalian. Kawan-kawan sekalian, mau saya sampaikan bahwasanya ketika kita mengacu pada aturan, maka saya pastikan bahwasanya Bupati Maluku Tengah adalah bagian daripada pejabat negara, saudara-saudara sekalian. Maka tidak akan melakukan kebohongan untuk masyarakat, saudara-saudara sekalian. Ini Bapak Bupati lihat ini. Kita ketahui bahwasanya kami ini adalah masyarakat, Pak. Kami ini sama di depan hukum, saudara-saudara sekalian. Sebagaimana yang dalam asas hukum menyatakan equality before the law. Semua manusia sama depan hukum dan maka saya mau sampaikan pula bahwasanya aksi ini tidak bisa ditunggangi oleh pihak manapun, saudara-saudara sekalian. Karena sesuai, kalau tidak Bupati melakukan pemohonan atau melakukan perjanjian omong kosong terhadap masyarakat, tidak. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 29 Maret 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.